semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Di Jepang sedang musim apa? Kalau di Indonesia sudah masuk musim hujan dan ada sisa musim mangga. Biasanya di Indonesia mangga bisa dimakan dari akhir Juli sampai November. Jadi sebentar lagi musim mangga ini selesai. Kemarin saya beli mangga agak banyak. Setelah pulang, saya lihat mangganya masih hijau dan agak keras. Saya pikir masih mentah, tapi waktu istri saya kupas, ternyata mangga itu sudah matang. Kulitnya hijau, tapi harum dan rasanya manis banget loh. Terus minggu kemarin, ibu mertua kirim keripik pisang dan celana batik untuk anak-anak saya. Keripik pisang ini kesukaan Bintang. Ibu mertua saya kirim karena katanya kangen dengan cucunya. Di dalam paketnya ada 2 bungkus keripik pisang dan ada beberapa celana batik. Celana ini celana khas yang biasa dijual di pinggir pantai. Bahannya tipis, jadi nggak panas dan enak dipakai. Terus di dalam paket ada surat yang ditulis tangan oleh ibu mertua saya. Saya kaget karena ejaannya masih pakai ejaan bahasa Indonesia lama. Saya udah lama nggak naik sepeda, tapi minggu kemarin saya lihat ban sepeda saya kempes. Setelah saya cek, ternyata ban dalamnya bocor. Saya bingung, saya jarang naik sepeda kok ban dalamnya bisa bocor. Di bagian ban dalam itu ada bagian yang robek, dan robekannya cukup besar. Saya nggak tahu sebabnya apa. Untung saya masih punya ban dalam lama yang masih saya simpan. Hampir 3 tahun saya nggak beli ban dalam dan ban luar. Mungkin sudah waktunya saya belanja ban untuk sepeda. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Minggu ini jumlah orang Indonesia yang kena virus corona ada sekitar 406.945 orang. Data ini saya lihat di situs WHO. Nah, minggu kemarin sebenarnya di Indonesia ada liburan panjang loh. Terus karena itu banyak orang Jakarta yang jalan-jalan keluar kota. Semoga orang yang kena virus nggak bertambah karena liburan itu ya. Walaupun di Jepang jumlah orang yang kena virus relatif lebih sedikit, tapi tetap harus hati-hati ya. Tema video kali ini nggak ada kaitannya dengan virus corona sih. Di video kali ini saya mau ngomongin tentang mie instan di Indonesia. Semua pasti suka mie instan ya. Kalau ngomongin tentang mie instan dengan orang Indonesia, pasti orang Indonesia akan cerita tentang Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang paling terkenal di Indonesia. Mie instan ini katanya pertama kali diproduksi tahun 1972. Dulu rasanya cuma sedikit. Di tahun 1972 keluar Indomie rasa kaldu ayam. Terus di tahun 1983 keluar Indomie goreng. Kalau sekarang sih rasanya udah banyak banget. Ada rasa soto ayam, kari ayam, rendang, sambal mata, dan lain-lain. Saking banyaknya, saya sendiri belum pernah coba semua mie instan itu. Oh iya, waktu pertama kali muncul, jenis mie instan di Indonesia cuma ada. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa,
kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanisia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.